Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha li ibadihi abwaban lil ibadah wa sahala li ahibbai tariqan mustaqiman lirruju' ilaihi bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika nasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita kesempatan hari ini kita kaji surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7, merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah yang insyaallah kita akan kaji saat ini. Yang pertama dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu siapa saja? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik, orang-orang yang berbuat kasar, yang mendorong anak-anak yatim dengan kasar. Inilah yang dikatakan orang yang mendustakan agama, ya, yang menghardik anak yatim. Anak yatim itulah aset kita. Karena kenapa? Nabi katakan, kalau mau seperti ini di surga, silakan, ya, memelihara anak yatim. Jangan menghardik. Kalau menghardiknya huddu, ya, nanti selanjutnya dia akan merupakan orang yang mendustakan agama. Itu yang dikatakan ayat surat Al-Ma'un ayat yang kedua. Jadi orang yang mendustakan agama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kemudian apalagi yang dikatakan mendustakan agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan yang tidak, ya, yang tidak apa? Yang tidak mengantarkan, menganjurkan untuk memberi makan orang yang miskin. Karena kenapa? Orang miskin itu tidak butuh ceramah, butuh makan. Orang yang ditimpa musibah itu butuh apa? Butuh makan, bukan sandang, pakaian sampai dibuang-buang ke peristiwa Palu waktu itu. Mereka apa? Perut perlu diisi. Kada fakru ayakuna kufron, karena kelaparan akan menyebabkan kekufuran. Makanya mereka butuh apa? Wala yahuddu, jangan kayak kita tidak menganjurkan memberi makan orang-orang yang miskin. Itu kan termasuk orang yang mendustakan agama. Maka kita diwajibkan melihat atau membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita, khususnya ketika wabah sekarang ini, kita bantu khususnya memberikan makan. Karena kenapa? Orang yang it'amu ji'an, orang-orang yang memberikan makan, itulah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita la yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak mengajak orang-orang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian apalagi? Ayat selanjutnya, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang salat celaka juga. Kenapa dikatakan celaka? Ya. Kok dikatakan yang udah salat tapi celaka? Ayat selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai, sahun. Kenapa? Ketika dia sholat jasadnya saja, ya,
ternyata hatinya tidak sholat, lalai, sahun, ya. Harusnya dia sujud, jasadnya saja yang sujud, tetapi hatinya tidak sujud. Ketika rukunya jasadnya saja yang ruku, tetapi hatinya tidak ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyerahkan semua apa yang ada, kita serahkan tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sahun, lalai, apalagi orang yang menyanyiakan sholat, dikatakan yang pertama di dunia pun itu akan Allah cabut keberkahannya, Allah kurangi keberkahan umurnya. Kemudian apalagi yang akan dia terima kepada orang-orang yang sahun, melalaikan sholatnya? Yang kedua, segala apa yang dia perbuat itu amalnya tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi orang-orang yang melalaikan salatnya, doanya tertunda, tidak naik sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak nyampe. Itu orang yang melalaikan salat. Kemudian apalagi tidak mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh. Itu pun yang akan dia terima orang-orang yang melalaikan salat. Kemudian ketika yatagorgor, ketika menjelang kematian, dia akan menerima kehinaan. Ketika akan yatagorgor tadi, dia merasakan kehausan yang haus sekali, yang kalaupun air laut diminumnya tidak akan menghilangkan rasa dahaga tadi. Kemudian apalagi dia akan merasakan ketika yatagorgor tadi, akan merasakan lapar yang maha dahsyat, yang makanan apapun yang dimasukkan tidak akan bisa mengenyangkan. Jadi ketika yatagorgor tadi merasakan kehinaan, merasakan kehausan, dan akan merasakan kelaparan. Kemudian apalagi ketika dalam kubur alam barzah, kuburannya sempit, tanah itu akan menggempitnya dari arah kanan dan kiri, ya, itu akan menggempitnya sehingga remuk tuh tulang belulangnya. Itu tanah yang kuburannya akan sempit. Kemudian apalagi di dalam kuburnya ada api yang menyala, yang menyambar sampai ke hatinya. Itu bagi orang-orang yang melalaikan salatnya. Kemudian apalagi ada seekor ular yang besar yang siap menyiksanya di dalam kubur. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu ketika di dalam alam kubur. Kemudian apalagi ketika nanti setelah dibangkitkan akan terlihat di keningnya tanda apa orang-orang yang jauh akan menjauhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga di situ di listnya, di keningnya, tanda orang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi ada juga tandanya juga, dia termasuk orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan dikatakan orang yang perbedaan, orang yang menyanyiakan sholat yang tidak sholat, itu adalah kafir. Jadi orang yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholatnya. Maka orang-orang yang dikatakan tadi yang menyanyiakan sholatnya kafir, meninggalkan sholat, ya. Dan insya Allah nanti di neraka akan ditandai dan itu akan dicatat sebagai penduduk neraka. Jadi itulah. Jadi alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai atau yang sahun dalam sholatnya. Kemudian siapa lagi yang mendustakan agama dalam syarat al-maun tadi? Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Riya itu tipis sekali. Ketika kita punya harta, itu kadang-kadang kita ingin membanggakan, itu riya. Dan ahli ibadah pun itu pengen memamerkan ibadahnya, amalnya, jariahnya, itu masuk riya juga. Ataupun orang yang punya ilmu, dengan ilmunya dia banggakan, ada riya di situ. Dan setannya pun beda-beda. Ketika dia digoda itu, kalau kiai ya setannya setan kiai lagi, iblisnya kiai lagi, ustadz ya ustadz lagi. Nah di situ kita diuji. Ketika kita ada di situ riya, itulah orang-orang yang mendustakan agama. Kita berdoa, mudah-mudahan kita dilindungi dari riya tadi. Kemudian apalagi? Wa yamna'unal ma'un, yang enggan menolong dengan harta yang berguna. Ya, harusnya kita manfaatkan sesuatu untuk kepentingan bersama, tapi dia lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih memikirkan untung dan ruginya.
lebih memanfaatkan yang lain ketimbang harta yang berguna dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita tidak dikatakan dalam surat Al-Maun tadi orang-orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memenuhi apa yang diperintahkan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa masuk bersama surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan buatnya kaum muslimin dan muslimat, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.